eGuru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya, semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau eGuru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya, semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau Preview. Preview. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik melalui Zoom meeting maupun melalui live streaming di channel YouTube eGuru TV dalam kegiatan seminar nasional penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan semangat dari Bapak Ibu untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh eGuru ID. Semoga kegiatan ini, kegiatan siang hari ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 13 lebih 32 menit, maka acara akan segera kita mulai. Untuk sebelumnya mohon izin saya cek terlebih dahulu moderator yang akan memandu kegiatan seminar nasional siang hari ini. Pada Kak Dwi Astuti, selamat siang. Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang Kak Dela. Oke, sudah siap Kak Dwi? Ya, siap. Oke, baik Bapak Ibu, karena Kak Dwi juga sudah siap, maka acara akan segera kita mulai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan seminar nasional penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya kegiatan akan dipandu oleh moderator yaitu Kak Dwi Astuti. Kepada Kak Dwi Astuti dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Dinta sudah membuka dan mengawali kegiatan seminar di siang hari ini. Baik, saya buka terlebih dahulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan juga Ibu yang pada kesempatan siang hari ini sudah berpartisipasi dan juga sudah bergabung di acara Seminar Nasional Penerapan Kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru. Baik Bapak Ibu yang bergabung via live streaming YouTube ataupun yang ada di Zoom, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan seminar nasional di siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan yang kita lakukan nanti bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah dikenalkan Kak Dinta tadi ya, Bapak Ibu, saya Dwi Astuti dari tim eGuru ID yang pada siang hari ini akan membersamai Bapak Ibu di acara Seminar Nasional Penerapan Kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru. Seperti yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu, silakan bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengisi presensi bagi Bapak dan juga Ibu yang bergabung via live streaming YouTube. Presensi kami bagikan di channel Telegram Guru Era Digital. Bagi Bapak Ibu peserta VIP member sudah kami bagikan di grup member, dan bagi Bapak Ibu peserta VIP sudah kami bagikan di grup WA-nya ya Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kelupaan untuk mengisi form presensi supaya nanti namanya ada di jadwal, maksud saya di daftar presensi dan juga di sertifikat Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan atau kelupaan untuk mengisi form presensi. Baik, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, pembacaan CV dari narasumber, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi. Bagi Bapak Ibu, silahkan bisa mencari posisi senyaman mungkin untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber kita di siang hari ini. Saya akan membacakan CV ataupun kurikulum fight dari narasumber. Baik, Kak Dinta, bisa dibantu ditampilkan? Baik, sudah tampil di layar Bapak Ibu. Baik, beliau lahir di Grobogan 29 Maret 1972. Kemudian asal instansinya SDN Harjowinangun 2, Korwil Bidang Dikbud, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Jabatan saat ini beliau merupakan seorang kepala sekolah, Bapak Ibu, dan juga pembina utama muda. Kemudian alamatnya di Desa Putatsari, RT 1 RW 4, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Alamat email beliau, Bapak Ibu, seperti yang sudah tertera di layar, di 201510219664@guruku.id. Kemudian nomor teleponnya juga ada ya Bapak Ibu semuanya di 0852 2945 3016. Nah, kemudian Bapak Ibu, riwayat singkat beliau ya, sepertinya seperti itu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lanjut selama sesi diskusi. Kami nanti akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya sudah bergabung di Zoom ataupun live streaming seperti itu ya Bapak Ibu untuk berkenalan lebih lanjut. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, jabatan guru SD di SDN Kelapa-Rejo 2 Guntur tahun 96 sampai dengan tahun 2000, kemudian guru kelas di SDN Kedung Gori 1 Dempet tahun 2000 sampai dengan 2015, Kepala Sekolah SDN Harjowinangun 2 2015 sampai dengan sekarang, dan juga PLT Kepala Sekolah SDN Balerejo 2 2021 sampai dengan sekarang. Nah, kemudian riwayat pendidikan beliau D2 PGSD, kemudian S1-nya PGSD juga ya Bapak Ibu, dan juga S2-nya Manajemen Pendidikan. Baik, langsung saja kita sambut beliau, Ibu Kiswati SPD MPD. Selamat siang, Bu Kiswati. Selamat siang, Mbak Dwi, Mas Dinta, dan Bapak Ibu hebat semua. Bagaimana kabarnya Bu Kiswati? Alhamdulillah sehat, Mbak Dwi. Sudah ready ya Bu untuk mengisi kegiatan siang hari ini? Baik Bapak Ibu semuanya, karena Bu Kiswati juga sudah ready seperti ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa mencari posisi senyaman mungkin, dipersiapkan alat tulisnya, barangkali nanti ada hal-hal penting yang perlu dicatat, dan dipersiapkan pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, nanti ketika sesi diskusi sudah dimulai, Bapak Ibu sudah siap dengan pertanyaannya masing-masing, kemudian bisa langsung berdiskusi dengan Bu Kiswati.
Untuk yang selanjutnya kepada Bu Kiswati, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dwi dan Mas Dinta selaku tim e-guru dan juga Bapak Ibu guru hebat peserta seminar nasional penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru yang saya hormati. Marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur atas limpahan rahmat hidayah, nikmat sehat, nikmat tempat, sehingga pada siang ini kita dipertemukan di kegiatan seminar nasional oleh e-guru dan Bapak Ibu juga yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Izinkan kami memperkenalkan diri, kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Ini saya izin share screen. Nah, ini mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang kenal dengan saya di kegiatan-kegiatan lain, karena sebelumnya saya juga pernah mengisi kegiatan di LPMP, Mbak Dwi, dan BPMPK juga ada kegiatan di sana, dan mungkin dari sebagian Bapak Ibu juga belum tak kalah pentingnya yang belum kenal, kita perkenalan dulu. Ini nama Kiswati tadi sudah disebut Mbak Dewi, asal dari asli rumah Purwodadi tapi bekerja dinasnya di Demak. Ini pengalaman saya narasumber kurikulum 13 dari tahun 2013 sampai 2002 yang setelah sekarang ini mau direvisi kurikulumnya ya, karena ada perubahan perkembangan zaman. Kemudian penulis naskah Edugem BPMPK, kemudian KS Sekolah Penggerak di tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian juga kami narasumber e-guru, narasumber EKM, karena kebetulan kami pelaksana kurikulum merdeka, dan kemarin ada pelatihan untuk narasumber EKM juga kami ikut, dan juga guru Pamong Prajab 2021, guru Pamong Daljab 2022. Itu mungkin sekilas dari saya, dan ini juga saya lihat tadi pesertanya juga ada dari Bapak Ibu yang mahasiswa calon guru, Mbak Dwi. Nah, ini marilah kita mencoba untuk bedah kurikulum ya, sharing tentang apa itu kurikulum merdeka, bagaimana implementasinya, apa perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka. Sudah siapkah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat se-Indonesia yang telah hadir di siang ini ya? Coba izinkan saya untuk mulai pemaparan tentang apa itu kurikulum. Nanti sesi ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, apa itu kurikulum merdeka, apa saja perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, strategi dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini kalau di awal-awal yang kemarin belum menjadi sekolah penggerak, memang hal ini masih awam. Apa itu kurikulum harus dibuka sedikit demi sedikit biar paham apa itu kurikulum merdeka. Ada 2 hal utama yang perlu kita garis bawahi, ya, apa itu kurikulum. Yang pertama adalah ada 2 hal utama. Yang pertama adalah kompetensi yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Kemudian bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid itu. Maka bahwa murid adalah menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Sangatlah jelas di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung. Desain atau pengembangan kurikulumnya ini adalah yang dituju adalah ini tadi, kemerdekaan murid dalam belajar. Ini peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Ada 3 peranan kurikulum yang bisa kita maknai. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Nah, inilah kita tidak bisa memberikan anak-anak kita sesuai dengan zaman kita, tetapi kita harus memberikan kompetensi yang mereka butuhkan dengan zamannya, sesuai dengan zamannya. Karena perubahan teknologi yang begitu pesat, maka mau tidak mau kita sebagai pengajar, sebagai pendidik harus bisa beradaptasi untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi pelayan kepada anak didik kita. Yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Nah, inilah kita wajib membekali anak sesuai dengan kompetensi yang sekarang ini. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial.
Sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kita sebagai fasilitator dituntut untuk bisa memfasilitasi mereka dengan berbagai cara belajar mereka. Ini di tahun 2021, ini ada 3 opsi kurikulum yang harus dipilih oleh satuan pendidikan. Ada keleluasaan di sana untuk memilih. Yang pertama adalah kurikulum 13, karena sebelum pandemi kita memang dari 2013 sampai sebelum pandemi kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 13. Kemudian kurikulum darurat, ini kurikulum 2013 yang disederhanakan, mengajar kita adalah mengambil kade-kade yang esensial, karena di masa-masa itu kita harus mau tidak mau ada perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring. Nah, ini mau tidak mau memang harus ada penyesuaian. Kemudian ada hal baru yang memang kita harus mau menerima perubahan juga, yaitu kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran atau learning loss pada peserta didik. Nah, alasan perubahan kurikulum itu apa ya? Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid, bukan untuk guru. Sekali lagi, untuk murid. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar apa itu kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil yang akan dicapai murid. Nah, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berusaha secara kolaboratif. Nah, ini misalnya guru harus tetap belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Ini guru harus bisa memilih model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, konten atau materi yang akan diajarkan sesuai dengan gaya belajar anak-anak kita. Kemudian juga orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, ini juga harus yang membidangi pendidikan harus juga terus mengikuti perkembangan zaman ini, perkembangan kebutuhan murid maksudnya. Dan lanjut, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ini karena alasan perkembangan situasi dan kondisi, di mana lingkungan sekolah kita berada di pantai, di tengah-tengah perkebunan, di pelosok desa yang memang IT tidak terjangkau, internet tidak bisa, atau di tengah perkotaan yang patut hidup dengan sosial yang beragam, atau selama setahun ini ada perubahan apa saja yang terjadi di sekitar kita. Lanjut ke S2, ketikanya sudah berubah, ada yang mutasi, ini juga perlu penyesuaian. Kemudian keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita berbeda-beda. Pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita? Boleh jadi memang tidak sama. Ya, Bapak Ibu, sepertinya Bu Kiswati sedang terkendala jaringan ya, Bapak Ibu, sambil ditunggu sebentar untuk Bu Kiswati bisa join kembali ke link Zoom. Ya, halo Bu Kiswati, masih termute mikrofonnya. Sudah ada suara saya? Mohon maaf. Tadi sempat terlempar sinyal. Mohon maaf, ini sudah ganti data, semoga nanti lancar ke depan. Izin share screen lagi ya.
tadi sampai, nah ini. Nah, sampai ini apa itu kurikulum ya? Ini guru, kita lanjut, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Ini proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang diterapkan oleh pemerintah. Ini proyek kita yang sudah ditetapkan pemerintah ada 8 sesuai dengan tingkat pendidikan dasar, menengah, nanti ada mana yang bisa dipakai di SD, mana yang bisa dipakai di SMP, dan mana yang sesuai dengan tema yang di SMA. Di sana sudah ada semua keterangan yang bisa dipakai. Gitu. Belum slideshow, Ibu. Oh, ini sudah. Di sini sudah saya slideshow, Mbak. Di tampilan Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah slideshow? Bisa menjawab via chat, Bapak Ibu. Sudah bisa? Belum slideshow, Ibu. Atau mungkin bisa ditampilkan dari Mas Denta karena ada. Ini sebenarnya sudah saya slideshow, Mbak. Baik, sebentar, Mas Denta, bisa dibantu? Untuk peserta sudah melihat belum ya? Belum slideshow, Ibu. Oh, kenapa ini? Halo Bu Kiswati. Ya, Mas Denta. Bisa coba ditutup dulu. Oke. Share screen-nya. Siap. Kemudian diaktifkan lagi. Screen lagi ya? Siap. Sudah terlihat kan? Iya, sudah terslideshow. Oke, terima kasih. Dukungan saya lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf ini mungkin jaringan, ini saya masih di sekolahan ini belum pulang. Dukungan regulasi implementasi kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan sebagai berikut. Ini mohon maaf Bapak Ibu hebat se-Indonesia, kita jangan menjadi kagetan, kita jangan menjadi heran ketika ada kebijakan baru, pasti nanti akan ada revisi. Ini termasuk dengan Permendikbudristeknya, surat edarannya. Jadi kita harus selalu up to date dan update informasi mana yang terbaru itu yang kita pakai. Nah, untuk kurikulum merdeka ini Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002 ini tentang standar kelulusan, kemudian nomor 7 tentang standar isi, nomor 16 tentang standar proses, nomor 21 tentang standar penilaian. Kemudian ini sebetulnya yang tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ini kemarin sebelumnya di nomor 56. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada yang masih baru punya di nomor 56. Tapi nanti jangan khawatir, setelah selesai sesi peraturan-peraturan yang terbaru, revisi yang terbaru akan kami share. Ya. Ini perubahan yang terbaru adalah nomor 262 M 2022 yang tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini ada 3 opsi bagi sekolah. Kemudian surat edarannya pun kemarin sempat ada revisi terbaru nomor 44 dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Ini yang berlaku di Bapak Ibu nomor 043 sempat galau, sempat ada rumor bahwa kurikulum merdeka batal, implementasi kurikulum merdeka batal. Ini yang kemarin salah, kurang literasi ya. Ini yang maksudnya tidak terpakai itu adalah surat edarannya yang 043 dengan berlakunya yang baru 044 tentang keputusan sekolah yang melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini ada 3 pilihan sebelum kita memilih. Kemarin kita semacam mengisi instrumen kesiapan sekolah kita itu siap yang mana. Apakah pilihan pertama mandiri belajar, kemudian pilihan kedua mandiri berubah, ataukah pilihan ketiga mandiri berbagi. Ini sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 44. Ini sudah diputuskan
sekolah-sekolah mana, satuan pendidikan mana akan mengimplementasikan yang pilihan yang mana, itu sudah ada putusan dari pusat, ini sudah ada keputusannya. Apakah yang dimaksud dengan mandiri belajar? Nah, di sini dalam implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri belajar, ini kepala sekolah dan guru menerapkan komponen atau prinsip kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kan sebelumnya kita memakai kurikulum 13, tapi nanti prinsip-prinsip kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian pilihan kedua yaitu mandiri berubah. Ini adalah kepala sekolah dan guru mulai tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Ini bagi yang SMA. Ini jangan khawatir bagi Bapak Ibu pendidik, kepala sekolah dan guru, ketika sudah ada pilihan dari sekolah Bapak Ibu, ini ketika memilih mandiri berubah, Bapak Ibu bisa mengadopsi perangkat ajar yang sudah ada yang disediakan oleh pemerintah, tinggal kita ATM atau amati dulu modifikasi. Nah, bagaimana dengan memilih yang ketiga, jalur mandiri berbagi? Ini adalah kepala sekolah dan guru tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar. Ini baik dari PAUD, kelas 1, kelas 4 sekolah dasar, kelas 7 SMP, maupun kelas 10. Ini aturan dan putusan ini sudah didok, sekolah panjenengan ikut yang mana, nanti berarti ikut aturan di antara tiga ini mana yang dipakai. Nah, kerangka dasar kurikulum ini yang kita pakai sekarang adalah tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu tujuan pendidikan nasional, kemudian ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan untuk PAUD, kemudian juga untuk sekolah dasar, dikdas dan menengah. Kemudian standar isi adalah ini yang dipakai sekarang adalah nomor 5 tahun 2002, keputusan Permendikbud nomor 5, kemudian standar proses nomor 7, kemudian standar penilaiannya, nomor 7 adalah standar isi, kemudian standar prosesnya nomor 7, standar penilaian nomor 21. Nah, kerangka dasar kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Ada struktur kurikulumnya, jam-jam pembelajarannya dari PAUD sampai ke jenjang menengah. Kemudian ada capaian pembelajarannya dan prinsip pembelajaran. Di capaian pembelajaran pun ini kemarin yang berlaku di awal itu nomor 08 ya, tapi ada perubahan revisi yang terbaru. Ini mohon dicermati, mohon dilihat bagi Bapak Ibu kepala sekolah, dokumen yang ada di sekolahan ini yang masih nomor 08 atau sudah nomor 033. Ini yang sekarang dipakai capaian pembelajaran kita adalah nomor 033. Nah, ini setelah dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan pemerintah, sekolah punya kewenangan di mana, apa saja yang bisa dikembangkan. Nah, ini fleksibel dan dinamis ya, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Ini visi dan misi satuan pendidikan kita yang buat sesuai dengan lingkungan kondisi sekolah kita, kemudian konteks dan kebijakan lokal juga sesuai dengan kondisi, kemudian kurikulum operasional sekolah, perangkat ajar yang dikembangkan, ini juga harus sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ketika kita mengadopsi dari perangkat yang sudah ada, yang banyak sekali dikeluarkan di kementerian, di PMM atau platform Merdeka Mengajar, ini memang tidak serta-merta bisa langsung kita pakai, tapi juga harus kita cermati, sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kemudian ini satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Karena kemarin kepala sekolah sudah mengisi survei tentang kesiapan sekolah, termasuk kategori yang mana. Nah, ini sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Ini melalui tes kepala sekolah yang diterima masuk kepala sekolah penggerak, otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Ini ada kisaran 2.500 sekolah. Dan ini
tahap pertama yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Ini dari TK, B, SD, SD SLB kelas 1 dan kelas 4, SMP-nya untuk kelas dan SMP LB kelas 7, SMA dan SMA LB dan SMK untuk kelas 10. Kemudian di tahun 2022-2023, ini satuan pendidikan dapat memilih mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Tadi ada 3 pilihan, mandiri belajar, mandiri berbagi, dan mandiri berubah, dan mandiri berbagi, sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Nah, ini dapat diputuskan setelah ada survei, kemudian kita memilih yang mana, dan sekarang sudah ada surat edarannya, sudah ada penetapan satuan pendidikannya ikut yang mana sekolah kita. Nah, ini 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Yang ketiga, rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Di kurikulum Merdeka, ini pembagian jam fleksibel, karena jumlah jam dicapai bukan ditentukan per minggu, tapi per tahun, ya, per tahun. Dan nanti akan ada fase-fase tertentu. Kalau di TK itu fase fondasi, di SD itu ada 3 fase, kemudian di SMP, SMA juga masing-masing fase. Kalau SMP itu fase D, ya, kemudian yang SMA fase F dan E. Nah, untuk memahami kaitan posisi capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam kurikulum operasional, mari kita memahami terlebih dulu konsep backward ini, ya. Ini adalah backward design, ini maksudnya adalah desain mundur. Nah, dengan demikian harapannya satuan pendidikan dapat merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai karakteristik dan situasi masing-masing. Karena sekolah satu dengan sekolah lain akan berbeda-beda lingkungannya, berbeda-beda kondisi muridnya. Makanya untuk yang di pantai dengan yang di pegunungan, dengan di perkotaan, nanti tujuan pembelajarannya akan beda-beda. Tapi esensi CP-nya tidak akan, rohnya CP tidak hilang di sana. Nah, ini pembuatan kurikulum operasional ini memang sepenuhnya ini adalah yang menyusun adalah satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian tujuan pembelajaran ini adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian dari tujuan-tujuan pembelajaran ini akan dirancang atau dibuat modul, alur tujuan pembelajaran, atau yang kalau dulu istilahnya itu silabus, ya, silabus. Ini rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Dari alur tujuan pembelajaran, kemudian kita breakdown untuk membuat modul ajar yang di sana nanti akan minimal ada 3 komponen yang harus dicantumkan. Kemudian, untuk memahami kaitan dan posisi ini tadi sudah. Nah, CP disusun menggunakan metode backward design, maksudnya ini adalah dimulai dengan menentukan tujuan akhir yang ingin dicapai dahulu sebelum menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Ada 3 tahap dalam perencanaan menurut desain backward ini. Yang pertama adalah identifikasi hasil yang diinginkan. Nanti hasil yang akan dicapai di akhir pembelajaran itu anak bisa mendapatkan kompetensi apa, dia bisa apa, ya. Kemudian menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, kemudian merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Kemudian tujuan pembelajaran atau TP ini terdiri dari 1 kompetensi atau kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik, yang dapat diukur, yang dapat diobservasi ketika mereka sudah menguasai materi tertentu.
Kemudian yang kedua adalah konten, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama atau materi apa, kalian apa yang akan diberikan ke murid. Kemudian ini, merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Rumusan TP ini mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Rumusan TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber catatan penting. Kepsep atau guru, kepala sekolah atau guru mampu memahami kalimat tersebut, kemudian dari beberapa TP disusun menjadi ATP. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ini Bapak Ibu, ada 3 cara dalam merumuskan TP. Yang pertama bisa dilihat dari secara langsung dari deskripsi kalimat di TP, kemudian yang cara kedua menganalisis kompetensi dan lingkup materi yang ada di CP tersebut, dan yang ketiga bisa dibuat tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Contohnya misalnya di matematika nanti ada pengukuran dan geometri, elemen pengukuran dan geometri dibuat satu tujuan pembelajaran yang endingnya bisa mencapai pengukuran dan geometri. Ada contoh-contoh yang ada di panduan, nanti bisa kita lihat. Kemudian pembuatan modul ajar. Apa itu modul ajar? Ini modul ajar adalah merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti ketika di kurikulum 13 itu istilahnya RPP. Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP yang telah kita buat. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, tadi ada pilihan sekolah dari sekolah tiga alternatif kurikulum. Ketika sekolah Bapak Ibu memilih kurikulum mandiri berubah, ini sudah disediakan ada modul ajar, ada TP, contoh TP, ATP, ada semua di sana. Nanti bisa diunduh di mana, kemudian bisa kita ambil dan kita modifikasi untuk pembuatan modul ajar. Nah, yang wajib diketahui juga apa saja komponen modul ajar yang minimal harus ada. Ini adalah ada 3 ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga asesmen pembelajaran. Ini pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Nah, 3 ini wajib ada, tapi boleh ditambah dengan komponen lain. Nah, apa toh kekasan dari kurikulum Merdeka dan bagaimana strukturnya untuk pembelajaran di jenjang PAUD, Digdas dan menengah? Mari kita lihat. Nah, struktur kurikulum di pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini pembelajaran intrakurikuler, ada 2 ya, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Kegiatan di intranya inilah untuk setiap mata pelajaran mengacu pada CP yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian proyek penguatan profil Pancasilanya, ini adalah kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada SKL. Nah, secara pengelolaan waktu, proyek dapat dilaksanakan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Ini nanti kalau di sekolah dasar di pendidikan Digdas ya itu 20-30% dari jumlah total pelajaran ini untuk pembelajaran proyek. Kalau yang di menengah itu 30% dari jumlah total jam pelajaran. Alokasi waktu setiap proyek penguatan profil Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek yang lain. Ini kan sudah disediakan ada 8 tema proyek, ini tidak harus misalnya 8 itu dengan waktu yang sama. Kalau sekian CP ya sekian CP semua, tapi salah satunya bisa lebih panjang, salah satunya bisa lebih pendek, tergantung apa yang
dilaksanakan di tema proyek tersebut. Dan ini juga harus sesuai dengan lingkungan sekolah yang Bapak Ibu berada. Sesuai dengan tema mana yang bisa kita laksanakan di sekolah. Kemudian muatan lokal. Nah, satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambah muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan: mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil Pancasila, dan atau mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Misalkan kalau saya berasal dari Jawa Tengah, muatan lokalnya ya ditambah dengan bahasa Jawa. Beda lagi nanti kalau yang Bapak Ibu yang berasal dari Irian Jaya, Sumatera, Aceh, itu sudah beda lagi muatan lokalnya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu berada. Kemudian struktur kurikulum PAUD. Nah, ini kemarin yang dipakai di pedoman itu di sebelumnya ini ada perubahan ya di 262 tadi, struktur kurikulum di PAUD ini terdiri dari kegiatan sama ya, dari PAUD, Dikdas dan menengah. Ini ada 2 kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kegiatan pembelajaran intrakurikuler di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran fase fondasi. Ini fase fondasi ya. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka. Atau dengan kata lain merdeka bermain, ini adalah kegiatan yang dipilih memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak. Ini jadi di PAUD itu yang tersedia hanya buku pedoman guru, untuk buku siswanya tidak ada. Karena apa? Di TK ini dalam pembelajarannya adalah merdeka bermain. Dia belum dipaksa untuk harus bisa membaca menulis ya. Jadi bukunya ini masih untuk pedoman guru, untuk siswanya belum ada. Kemudian berikutnya ini struktur di PAUD, persamaan dan perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Alokasi waktu di PAUD usia 4-6 tahun sebaiknya tidak kurang dari 900 menit per minggu. Nah, sekarang adanya proyek penguatan profil Pancasila sebagai kegiatan khusus di luar intra untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada SKL. Jadi 900 menit ini kalau dulu hanya untuk intra, kalau sekarang untuk intra dan proyek penguatan profil Pancasila. Kemudian pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pendekatan bermain. Bermain adalah belajar. Kalau di kurikulum yang sekarang berbeda adalah kegiatan intra di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam CP fase fondasi pada akhir partisipasi di PAUD. Kemudian mengutamakan penggunaan nilai-nilai lokal dalam pemilihan kegiatan. Kalau untuk mendapatkan mencapai CP, satuan pendidikan memiliki kemerdekaan untuk memilih metode yang dirasa paling sesuai untuk diterapkan. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak dan bermakna. Peningkatan penggunaan buku bacaan anak sebagai sumber belajar tidak nyata dalam upaya penggunaan literasi dan karakter. Nah, ini kalau ini adalah struktur kurikulum di sekolah dasar, ya. Kita ada 3 fase untuk di sekolah dasar, fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 4 dan kelas 5. Kemudian satuan pendidikan SD dapat mengorganisasikan mata pelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Ini sesuai dengan apa yang dirasa paling nyaman, paling mudah, paling enak bagi guru-guru, bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Boleh ketika kemarin kurikulum 13 menggunakan tematik, ini kurikulum merdeka juga pembelajarannya menggunakan tematik boleh. Tapi menggunakan pendekatan mata pelajaran juga diperbolehkan. Ya. Ini juga merdeka dalam menggunakan pendekatan pembelajaran yang
dilaksanakan di satuan pendidikan di sekolah dasar. Kemudian proporsi beban belajar di SD itu terbagi dua, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Ini 20% dari jumlah total jam pelajaran yang ada di sekolah dasar. Nah, ini sama dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada ini. Pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun pelaksanaan secara muatan proyek harus mengacu pada capaian profil Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, tidak harus dikaitkan dengan CP pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi sama ketika tadi DTK. Ketika di kalkulasi nanti ada struktur pembelajarannya, misalnya di intra 108, di proyek 36 itu untuk satu mapel IPA, kemudian IPS, agama dijumlahkan, jumlah untuk jam penguatan proyek profilnya berapa jam, nanti itu bisa untuk melaksanakan proyek profil Pancasila di satuan pendidikan kita. Ini alokasi waktunya, yang untuk kelas 1 ya ini ya, nah ini ada kisaran 1080 CP. Nah ini kita lihat, ada pendidikan agama budi pekerti, ini adalah ini nanti anak-anak sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian ini seni budaya, ini minimal satu sekolah itu memberikan ini satu macam pembelajaran yang ini seni budaya, boleh seni musik, boleh seni rupa, boleh seni teater, seni tari sesuai dengan keadaan kondisi sekolah masing-masing. Bagaimana Bu kalau lebih? Itu saja kita di sana kalimatnya minimal. Berarti kalau lebih dari satu berarti boleh. Misalnya sekolah saya akan mengajarkan seni rupa, tapi ketika di sana ada syarat tes untuk seni musik, oh berarti ini kita bisa mengajarkan untuk seni rupa dan seni musik. Kemudian bahasa Inggris ini adalah masuk muatan lokal juga dan mapel pilihan. Kemudian muatan lokalnya misal kalau di Jawa ya bahasa Jawa. Ini minimal 2 JP per minggu, atau 72 jam per tahun. Jumlah total ini selain jumlah dari muatan lokal untuk di jumlah jam total per tahun. Ini yang kelas 2, ini kelas 3 sampai 6, dan ini sampai 5, ini kelas 6. Kita lanjut. Nah, untuk struktur SMP ini terdiri satu fase, yaitu fase D. Fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Struktur kurikulum SMP atau MTS terbagi menjadi 2 juga, seperti ketika di PAUD, di SD tadi ya, ada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Aturannya pun masih sama. Kalau di SD tadi 20%, kalau di SMP 25%, nanti ketika di SMA, SMK, profil penguatan pelajar Pancasila ada 30%. Ini strukturnya yang di SMP. Nah, untuk kelas 9 ya. Terus ini yang struktur SMA. Ini SMA ada 2 fase. Fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Struktur kurikulumnya sama, terdiri dari 2, yaitu pembelajaran intra dan proyek penguatan profil Pancasila. Tapi di sini proyek penguatan profil Pancasilanya adalah 30% dari jumlah JP per tahun. Nah, pelaksanaannya juga sama, tidak harus sama setiap proyek profil penguatan Pancasilanya, tapi tergantung mana yang butuh waktu lama, mana yang butuh waktu hanya sedikit. Jadi tidak harus sama, dibagi jam rata sama untuk beberapa tema di proyek profil Pancasila. Di sekolah dasar ini setahun minimal ada 2 tema. Kemudian di SMP ada 3 tema. Di SMA juga ada 2 tema. Nanti ada kejelasan lebih lanjut. Kemudian satuan pendidikan wajib membuka mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum.
Ini kemudian yang kedua, memilih 4 sampai 5 mata pelajaran yang di kelompok kedua ini tadi. Kemudian ini untuk fase F, ya, untuk kelas 11 dan 12. Ini ini maaf, ini yang betul 2 ya, menjadi 2 kelompok utama. Ini kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Ini struktur di SMA. Nanti di SMK beda lagi. Ini jumlah jamnya kisaran 1584. Kemudian ini juga struktur untuk SMA kelas 11 ya, kelas 11. Nah, ini lanjutannya untuk mata pelajaran pilihan. Di sana juga sudah ada ditetapkan jam-jamnya. Kemudian alokasi waktu untuk mata pelajaran SMA. Ini yang kelompok mata pelajaran umum. Kemudian ada yang kelompok mata pelajaran khusus. Nah, sekarang struktur pembelajaran di SMK. Ini perubahan kurikulum SMK atau MA diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian. Maaf ya. Oke. Ini perubahan kurikulum di SMK. Ini ada dengan penataan ulang spektrum keahlian SMK MAK. Ya. Ini adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja, meliputi dunia usaha, industri, usaha milik negara dan daerah, kemudian instansi pemerintah atau lembaga lainnya, serta pengembangan kurikulum pengetahuan serta seni budaya. Nah, kemudian ini ada acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Setiap program keahlian terdiri atas minimum 1 konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 tahun atau program 4 tahun, diatur lebih lanjut dalam keputusan pimpinan unit utama yang membidangi standar kurikulum dan asesmen pendidikan. Nah, ini untuk struktur kurikulum SMK ada bersama, ada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila 30% total per tahun. Ini struktur kurikulumnya, Bapak Ibu. Ini jumlah totalnya. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk jumlah jam pembelajaran di TK itu 30 menit, di SD 35 menit, di SMP 40 menit, kemudian di SMK, SMA 45 menit per 1 jam pembelajarannya. Ini struktur yang di SMK, ada kejuruan dan lain-lainnya, nanti bisa diperdalam di panduan pembelajaran dan asesmen ada semua. Nah, itu tadi sekilas kurikulum merdeka serta struktur pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka yang sekarang kita pakai. Oke, yang pertama, rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional. Kemudian di kurikulum merdeka, sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional serta mengembangkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbhinneka tunggal ika, gotong royong, bernalar kritis. Ya, itu ada di sini ada 6 ini yang ditambahkan. Kemudian kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada kompetensi inti dan kemudian ada KD yang dinyatakan dalam poin-poin dan diurutkan dalam mencapai KI. Oleh setelah itu dulu KI-KD. Sekarang di kurikulum merdeka adalah capaian pembelajaran yang disusun per fase, ya, per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran. Ini menggunakan satu pendekatan, yaitu di kurikulum 13 menggunakan pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik. Kemudian di kurikulum kurikulum merdeka ini pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan capaian
peserta didik. Kemudian penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar hasil belajar siswa, kemudian mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik serta berkesinambungan. Kemudian di penilaian kurikulum merdeka, penguatan pada sasaran formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi kita membuat rancangan modul belajar setelah misalnya periode kedua dari alur pembelajaran yang pertama ini harus membuat penilaian dulu, namanya penilaian diagnostik ya, untuk mengetahui kesiapan awal anak, terus cara belajar anak, kondisi anak. Nah, ini baru nanti merancang modul belajar berikutnya. Kemudian ini IPA dan IPS dulu adanya di kelas 4, 5, 6. Kalau di sekolah dasar, sekarang istilahnya IPAS. Nah, IPAS ini juga di tahun awal kami melaksanakan kurikulum 13, IPAS diajarkan di fase B, tapi sekarang boleh diajarkan di fase A. Kemudian penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau di kurikulum merdeka tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dulu istilahnya di kurikulum merdeka, di kurikulum 13 itu ada RPP, kalau di kurikulum merdeka istilahnya sekarang menjadi modul belajar yang ada beberapa komponen tadi yang harus minimal ada. Nah, itu perbedaan kurikulum dulu dengan kurikulum merdeka yang sekarang. Nah, sekarang yang terakhir materi kita sharing siang ini adalah strategi atau langkah-langkah apa dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru ini. Karena banyak dari Bapak Ibu semua yang mungkin masih meraba-raba warnanya kayak apa ya, bentuknya kayak apa ya. Nah, jangan khawatir, jangan galau. Bapak Ibu yang sudah punya akun Belajar ID, ini bisa unduh dan pasang install PPM atau platform Merdeka Mengajar pada Android bisa, pada laptop panjenengan bisa, lewat akses laman HTTPS ini. Di sana nanti banyak hal yang bisa kita dapat. Ya, ada fitur-fitur yang bisa kita dapatkan untuk asesmen, modul ajar, buku, dan bisa berbagi praktek baik, bisa melihat dari komunitas itu bisa melihat hasil-hasil apa yang mereka sudah kerjakan, yang sudah melaksanakan kurikulum sebelumnya. Ini caranya adalah melakukan login dengan akun Belajar ID. Menyaksikan video implementasi kurikulum merdeka per jenjang melalui fitur video inspirasi atau melalui laman ini video inspirasi. Kemudian mengikuti pelatihan mandiri kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar. Di sana ada satu fitur yaitu pelatihan mandiri. Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal, ada prosesnya dari mengikuti membaca modulnya, kemudian menjawab uji kompetensinya, ada refleksinya, dan akhirnya nanti akan ada keluar sertifikat ya ketika kita melalui proses untuk pelatihan-pelatihan mandiri yang intinya bukan sertifikatnya tapi info materinya tentang apa itu kurikulum bisa dipahami di sana. Kemudian mempelajari asesmen. Nah, ini juga di sana di laman PPM sudah ada contoh-contoh asesmen. Bapak Ibu mau pilih kelas berapa, fase berapa, materi apa, di sana tinggal ngeklik. Ada semuanya. Ya, karena apa? Tadi di awal, kalau ketika sekolah Bapak Ibu memilih merdeka berubah, sudah disediakan semuanya untuk perangkat ajarnya, kita tinggal mengunduh dan ATM, amati, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Kemudian mengikuti sesi berbagi praktek baik kurikulum merdeka di platform Merdeka Belajar Mengajar. Ini pada fitur bukti karya saya, ini melalui laman sudah ada alamatnya. Ini termasuk kami-kami yang kemarin pelaksana kurikulum merdeka di tahap 1 dan kemarin kita mengikuti pelatihan narasumber IKM, wajib ini mengunggah bukti karya saya dan nantinya bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk bisa melihat contoh-contoh apa yang sudah ada perubahan apa di sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian mengikuti komunitas belajar kurikulum merdeka di PPM. Nah, ini juga pokoknya kalau Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID, silahkan install PPM, bisa di HP, bisa di laptop, kemudian dibuka-buka fiturnya,
dibaca-baca, banyak pemahaman yang kita dapat di sana. Kemudian bergabung dengan kanal Telegram Implementasi Kurikulum Merdeka di laman ini juga, ketika yang klik ini nanti bisa bergabung dengan grup Telegram. Nah, ini adalah saya berikan link regulasi dan panduan terbaru, nanti bisa dilihat, dicari, di-download. Ini aturan-aturan terbaru akan disampaikan di sana. Dan insya Allah bagi kami yang pelaksana kurikulum 13 dan sudah banyak mendapat info-info yang terbaru, kita akan berbagi dengan semua Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Kemudian alternatif lain selain bagaimana dengan yang tidak punya akun belajar ID. Nah, kalau tidak punya belajar akun ID ya masih bisa belajar, ya masih bisa belajar. Ini mengikuti seminar, workshop, pelatihan mandiri. Ini dengan swadana, termasuk mengikuti kegiatan seminar seperti yang dilaksanakan e-guru, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan e-guru. Ini banyak sekali manfaat ya. Saya dulu tidak tahu apa-apa, tapi begitu tahu dari teman, oh ternyata ada seminar online yang banyak materi, diklat online banyak materi yang diselenggarakan e-guru, bisa menambah wawasan, kita ikuti bersama di kegiatan e-guru. Kemudian mengundang narasumber yang berkompeten. Nah, di sini ada cara panjenengan bisa Bapak Ibu bisa memilih narasumber tentang kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Fitur nanti ada fitur komunitas, silahkan diklik, ikuti langkah-langkahnya. Di sana ada pilihan seluruh Indonesia narasumber yang ada di Indonesia sesuai dengan yang terdekat dengan panjenengan, ada semua, milih ada nama-nama, klik kabupaten kotanya, provinsinya, keluarlah nama-nama narasumber yang panjenengan inginkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sharing siang ini. Jadilah pendidik yang mampu menyelesaikan diri dan beradaptasi. Ketika ada perubahan-perubahan jangan kaget, dan mungkin itu yang bisa saringkan. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, kami siap. Waktu sepenuhnya kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru luarnya saja. Dalamnya perlu dicermati, perlu dibuka nanti pelan-pelan. Kalau langsung membuka banyak nanti malah bingung, kita buka pelan-pelan. Lama-kelamaan kita akan paham dalamnya dan akan paham apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka, cara pembelajaran, proses pembelajarannya, asesmennya, penerapan proyek penguatan profil Pancasilanya. Ini sambil kita belajar dan belajar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sore ini. Waktu sepenuhnya kami berikan ke Mbak Dwi atau Mas Dinta sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kiswati atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, di mana tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir, sangat lengkap sekali materi yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk yang selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Silakan bagi Bapak dan juga Ibu yang tadi sudah menyimak tentunya dari awal ya Bapak Ibu, silakan bisa berdiskusi langsung bagi Bapak dan juga Ibu yang bergabung via Zoom. Bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya, kemudian mengaktifkan kameranya jika tidak terkendala jaringan. Nah, bagi Bapak dan juga Ibu yang bergabung via live streaming YouTube, boleh juga silakan bisa mengetikkan pertanyaannya melalui kolom komentar, kemudian nanti akan kami bantu sampaikan kepada Bu Kiswati. Baik, untuk yang selanjutnya, ya Bapak Ibu yang bergabung via Zoom terlebih dahulu, silakan Bapak Ibu bagi yang sudah menyiapkan pertanyaannya, mungkin banyak sekali yang hendak didiskusikan seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan boleh melalui chat ataupun melalui langsung ya Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya, kemudian nanti kami bantu persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung via Zoom, yang memiliki kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan narasumber seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada Bapak Agus Mulyana yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ya, silakan Bapak, sudah kami beri akses untuk diaktifkan mikrofonnya. Langsung saja, Bu. Ya, silakan Bapak. Ya. Dalam kurikulum Merdeka, mungkin kami ya sedikit memahami, baik itu melalui
pendidikan yang mandiri ataupun melalui situs-situs yang disediakan oleh Kemendikbud. Ada satu kepenasaran, mungkin ini ujung karena bagian asesmen, Bu. Ya. Jika saya menerapkan dengan pendekatan tematik, jika saya menerapkan dengan perpelajaran, kemudian nanti disusunlah di akhir semester penilaian itu secara umum semua sekolah pada penilaian akhir semester. Jika soalnya berbeda dengan apa yang kita berikan, mungkin saya perpelajaran atau mungkin ibu yang lain, bapak yang lain tematik, kemudian berbeda dalam hal penilaian yang disampaikan atau penilaian format penilaian yang diberikan pada waktu nanti penilaian akhir semester. Itu strateginya, Bu, bagaimana untuk kita melakukan sesuai dengan dua pendekatan tadi, apa dicampur atau materi esensial yang kita pegang untuk diberikan sehingga fleksibel ke sana kemari, atau bagaimana, Bu? Sesuai dengan platform kurikulum Merdeka ini, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Silakan Bu Kiswati bisa langsung ditanggapi terlebih dahulu. Terima kasih. Yang kami tangkap ini model asesmennya ya Pak Agus ya. Nanti di akhirnya ketika kita menggunakan pembelajaran tematik dengan pembelajaran yang mata pelajaran. Ini begini Pak Agus, untuk asesmen memang endingnya nanti tetap per mata pelajaran. Yang tematik ini adalah proses pembelajarannya Pak Agus, proses pembelajarannya. Jadi monggo panjenengan lebih enak misalnya dari awal menggunakan mata pelajaran juga boleh, nanti kan sesuai dengan asesmennya, sesuai dengan apa yang diajarkan. Tapi ketika panjenengan kok dirasa sudah kulino, sudah terbiasa ya dengan kemarin yang K13 menggunakan pembelajaran tematik, ini saya lanjut pembelajarannya tematik, tapi tadi asesmennya tetap bagaimana caranya ketika asesmen ini bisa sesuai. Ini tadi benar ya, betul yang dikatakan Pak Agus Mulyana ya, ambil KD esensial. Kira-kiranya yang mau dibuat untuk asesmen itu yang KD esensial itu. Berarti bisa lintas tadi ya Pak, kita paham lah. Ketika dulu awal-awal itu jadi perdebatan dilema juga Pak Agus ketika penerapan K13, pembelajarannya menggunakan tematik, tapi endingnya asesmennya menggunakan mapel. Itu ada siasat-siasat guru-guru ya untuk mempermudah kira-kira ini masuk yang mana, punya cara-cara, punya trik-trik sendiri. Termasuk ini nanti Pak Agus ya, untuk pembelajaran yang di kurikulum Merdeka ini panjenengan Pak guru-guru punya kemerdekaan yang mempermudah panjenengan biar nanti asesmennya tidak bisa sesuai dengan yang diajarkan. Monggo pilihan tadi bisa leluasa untuk tadi memilih dengan KD-KD esensial tadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Mungkin nanti kalau kurang pas bisa kita sharing lagi ya Pak Agus ya, ini ada pendalaman khusus untuk asesmen nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya tangkap nanti kalau endingnya per mata pelajaran. Jadi Ya. bukan hari ini penilaian tema 1 misalnya, atau hari besok penilaian tema 2, bukan begitu, tapi Bu, hari ini misalnya IPAS gitu, hari besok matematika, seperti itu Bu. Siap. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini saya tambah Pak Agus, penilaian ini sesuai dengan TP ya Pak, TP yang dibuat, asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Jadi ini memang tetap per mapel tadi. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak. Dari Pak Agus sudah cukup nih. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube, Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Tria. Apa saja yang harus diadaptasi dari Kumer ini pada penerapan pembelajaran mandiri belajar? Seperti itu Ibu pertanyaannya. Halo Mbak. Ya,
bagaimana Bu Kiswati? Tadi jenengan sempat pergi ya Mbak Dwi. Kita tidak dengar apa-apa. Sinyal saya mungkin ya. Untuk pertanyaannya, apa saja yang harus diadaptasi dari Kumer ini pada penerapan pembelajaran mandiri belajar? Ya, siap. Itu, ya. Pada mandiri belajar ini terutama untuk proses pembelajarannya. Tadi Bu siapa yang bertanya, ya? Ini karena mungkin kesiapan sekolah dari Ibu belum siap untuk berubah ke kurikulum merdeka yang mandiri berubah, yang menggunakan istilah modul ajar, perangkat ajar, dan macam-macamnya, dan masih memilih untuk kurikulum 13, tapi nanti proses pembelajarannya Bu, yang secara langsung, ya, secara pengalaman langsung yang diharapkan siswa ini mengalami langsung, intinya proses pembelajaran yang memang harus diadaptasi, termasuk juga nanti asesmennya. Kalau di asesmen K13 itu masih terpisah-pisah, penilaian sikap sendiri, penilaian pengetahuan sendiri, penilaian keterampilan sendiri. Kalau di kurikulum merdeka ini sudah satu proses, ya, satu proses. Misalnya ada gelar karya, ada prakarya dari proses awal sampai akhir. Ini sudah satu kesatuan untuk menilai, bukan di sikapnya dinilai sendiri, pengetahuannya dinilai sendiri, keterampilannya dinilai sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang dinilai secara utuh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Dwi. Baik Ibu, yang selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Aris, ini berada di room Zoom. Mungkin Pak Aris hendak berdiskusi langsung, kami beri akses, bisa diaktifkan mikrofonnya. Pak Aris. Selamat sore ya Pak Aris. Sore Ibu. Ya, silakan Bapak. Ya, kemarin saya sempat menerima pelatihan dari gugus kita di kecamatan mengenai kurikulum merdeka ini. Kan penggunaannya itu ada yang memakai KD dari Balitbang nomor 108, ada juga yang memakai KD dari Permen nomor 37. Jadi kita memakai yang mana kira-kira Bu Yaya, kalau yang sesuai dengan aturan dari pemerintah? Kemudian yang pertanyaan saya yang kedua, mohon maaf, untuk proyek P5, apa bisa dilaksanakan di 2 bulan terakhir sebelum akhir semester itu Bu? Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak siapa Mbak Dwi yang bertanya? Ya Ibu, langsung saja Ibu. Oke, terima kasih. Masalah tadi KD ya Pak, dari Balitbang. Ya. Ada 2 macam. Ini kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka, bukan memakai KD lagi, Pak, yang dipakai CP, capaian pembelajaran, yang sudah ditetapkan oleh pusat. Yang sekarang dipakai adalah surat edaran keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BKSP nomor 033 Pak, tahun 2022. Ini nanti bisa di-share materinya Mbak Dwi di grup Telegram ya. Ini kemarin saya sudah berikan ke Mas Khairul. Oke. Itu yang dipakai Bapak, tidak memakai KD lagi, tapi memakai CP, ya, capaian pembelajaran. Nanti diberikan ketentuan pembelajaran dan ATP. Itu. Kemudian yang P5, tadi yang kedua adalah yang P5, bolehkah dilaksanakan di 2 bulan terakhir? Boleh Pak, boleh sekali. Ini leluasa. Panjenengan bisa menggunakan sistem blok atau sistem jadwal setelah akhir pelajaran tiap hari, atau seminggu sekali mengambil 1 hari di hari terakhir bisa, atau saya laksanakan di hari bulan terakhir menjelang semester selesai, boleh juga. Ini adalah keleluasaan bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan P5-nya itu. Boleh sekali Pak, monggo. Itu ada sistem blok namanya. Terima kasih. Ada yang lain? Pak Aris, apakah ada tanggapan? Pak Aris sudah cukup nih. Ada lagi Pak Aris mungkin yang perlu di-sharingkan? Monggo. Sepertinya sudah cukup Bu dari Pak Aris. Baik, kita lanjut. Ini selanjutnya ada Ibu Sri Lestariani, masih bergabung via Zoom. Ibu, silakan Ibu.
kami beri akses, bisa diaktifkan mikrofonnya. Selamat sore Ibu Sri. Ya, mungkin saya bacakan saja pertanyaan Ibu dari Bu Sri Lestariani. Ini hendak bertanya apakah proyek nanti dicantumkan di roster seperti itu Ibu pertanyaannya. Ini yang dimaksud roster oleh Bu An apa ya, Mbak? Ya, ini apakah masih bergabung Bu Sri Lestariani? Mungkin bisa berdiskusi langsung lebih enak. Monggo. Nah, ini sudah resen, monggo untuk diaktifkan, Mbak Idwi. Oh, Idi Lestari beda ya dengan Bu Sri Lestari ya? Oke, baik. Mungkin lebih yang siap terlebih dahulu ini Bu Ida Lestari. Silakan Ibu, sudah kami beri akses, bisa diaktifkan mikrofonnya. Bu Ida Lestari, selamat sore. Silakan Bu Ida. Atau mungkin ini ada Bu Rosa. Bu Rosa bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, selamat sore Bu Rosa. Selamat sore Bu Sri. Izin bertanya, untuk materi esensial yang dipilih itu apakah guru memilih sendiri materi yang esensial itu atau materi esensial sudah terintegrasi dalam CP, Bu? Sudah, Bu? Itu dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Materi esensial yang di CP, Bu, di CP. Kalau bisa itu berkolaborasi dengan SMA, SD, SMP, Bu? PAUD? Halo? Sekolah panjenengan? Sekolah Ibu? SD, SMP, SMA, SMK, PAUD? SD, Bu. Oh, SD. Ngajar kelas berapa, Bu? Ngajar kelas berapa? Kalau boleh tahu? Ini begini ya, Bu. Ibu mengajar di SD. Ini kan ada 3 fase. Fase A, fase Iya, B, fase C. Nah, Ibu ngajar di kelas berapa? Halo, Ibu? Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Misalkan Ibu mengajar di kelas 1 atau di kelas 2. Berarti posisi Ibu nanti adalah menjabarkan materi-materi esensial dari CP fase A. Nah, ini kalau lebih bagusnya tidak berdiri sendiri antara guru kelas 1 dan kelas 2, tapi berkolaborasi untuk merumuskan TP-nya, tujuan pembelajarannya. Ya, yang karena tadi kan ada pilihan merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Nah, ini nanti dikandung maksud biar KD-KD esensial itu bisa, capaian pembelajaran yang materi esensial itu bisa diberikan semua, tidak ada yang terlewatkan di kelas 1 dan 2. Ini merumuskan TP, kira-kira yang diberikan di kelas 1 yang mana, diberikan di kelas 2 yang mana. Ini juga menganut kita kalau mengajarkan itu dari yang mudah ke yang sulit, dari yang lebih mudah ke sulit, intinya pokoknya capainya yang kedalamannya lebih dalam itu diberikan di kelas berikutnya, itu begitu. Ini alangkah bagusnya, alangkah pasnya ketika biar tidak ada KD yang materi esensial dari capaian pembelajaran yang terlewatkan. Ini ada kolaborasi kelas 1 dan 2. Ayo kita buat bareng ATP 1 fase, karena capaiannya 1 fase, Bu, 1 fase, bukan 1 tahun ya. 1 fase A gitu. Itu miliknya diajarkan di kelas 1 dan 2. Fase B ini harus diajarkan di kelas 3 dan 4. Makanya ini harus kolaborasi untuk membuat tujuan pembelajaran biar materi esensi bisa tersampaikan ke murid semua. Itu, Bu. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan, mungkin belum jelas yang mana?
Sudah, Bu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Rosa. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Bu Kasyani. Silakan Ibu, bisa diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kasyani, Terima monggo. kasih, salam kenal Bu Kiswati dan Ya. Mbak Dwi. Terima kasih atas waktunya. Ini saya ingin penjelasan mengenai, karena kami ini menerapkan seperti kemarin pemilihan dalam kurikulum Merdeka, itu kan ada 3. Nah, kami ada yang memilih mandiri belajar dan mandiri berubah. Nah, kami sebagai pimpinan di lembaga itu masih merasa kurang informasinya itu kurang jelas sekali mengenai apa yang harus kita lakukan nanti di kurikulum mandiri belajar. Sinyal saya atau sinyal sana ya Mbak Dwi? Dari sinyal Bu Kasyani sepertinya Bu. Ya, Letaknya di mana saja Bu Kis? Itu yang masih kami bingungkan selama ini. Karena apa? Guru-guru banyak bertanya, apa bedanya Bu? Nanti bukunya apa yang dipakai? Apakah K13? Apakah buku yang sekarang? Ini putus lagi. Ya, halo Bu Kasyani. Berbau dengan atau penerapan pembelajarannya dengan kurikulum Merdeka. Nah, mohon kejelasan agar saya selaku pimpinan bisa memberikan informasi yang jelas kepada guru-guru saya. Karena apa? Hal itu kan dari sisi sumber yang sini beda, sumber sini beda. Itulah yang membingungkan. Karena kami hanya belajar ya lewat webinar, lewat itu, kemudian sosialisasinya yang matang itu belum Bu. Jadi masih rancu lah. Itu. Mohon penjelasannya biar kami bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat alat tadi Bu ya, apa yang saya jelaskan di PPT ya. Kita lihat coba. Iya. Nah. Nggak bisa jalan ya Mbak? Ganti. Bentar. Nggak usah di slideshow mungkin ya. Bentar. Slideshow-nya nggak bisa pindah. Ini apanya nih ya? Nggak bisa pindah. Sorry. Agak atas tadi Bu, mandiri di sekitar 30-an ya. Yang mandiri. Mandiri belajar ya, yang mandiri belajar. Ya. Bukan modul. Sorry. Yes. Ini Bu. Nah, menerapkan komponen atau prinsip kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Ini berarti kalau mandiri belajar, kurikulum panjenengan kan masih menggunakan kurikulum 13. Ya. Jadi perangkatnya juga masih kurikulum 13. Apa-apanya masih kurikulum 13, tapi pembelajarannya Bu, RPP-nya, rencana pembelajarannya, monggo untuk melihat ke yang kurikulum Merdeka. Nanti terus model kita mulai belajar untuk penilaiannya, asesmennya juga menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum Merdeka itu Bu, diwajibkan ketika kita mau merancang modul ajar, itu pertama kita membuat asesmen awal ya, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, terus gaya belajarnya. Ini ada instrumen-instrumen yang harus diberikan ke siswa untuk mengetahui tadi keadaan situasi siswa, kesiapan awal siswa. Ini juga sudah mulai diterapkan. Kalau di K13 kan dulunya belum seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah itu terus kemudian asesmennya juga kalau dulu dipisah-pisahkan ada penilaian sikap, pengetahuan keterampilan sendiri-sendiri, ada instrumen sendiri, sekarang sudah menyeluruh holistik jadi satu penilaiannya dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ada panduannya Bu nanti sambil belajar karena memang sekolah yang menerapkan kurikulum
belajar belum siap untuk menerapkan kurikulum merdeka, monggo kalau ketika itu punya akun Belajar ID silahkan silahkan dibaca-baca, dan ini nanti saya share materi Bu, panduan pembelajaran dan asesmen yang kurikulum merdeka terbaru. Kemudian penguatan P5-nya juga terbaru yang terbitan 2022. Karena ini masih banyak teman-teman yang masih menggunakan panduan di 2021, itu sudah ada banyak perubahan, kita pakai yang panduan 2022. Itu ya Bu, berarti kalau kalian memilih pilihan satu, berarti tetap bukunya apanya, tetap menggunakan buku, kan bukan Al-Quran ya, bukan apa namanya kitab suci ya, bukan kitab suci yang harus sesuai dengan buku. Kalau di pembelajaran, proses pembelajaran kan bisa kita rancang sendiri. Lah rancangan pembelajaran itulah yang mengacu ke kurikulum merdeka. Kita lambat laun belajar proses untuk menuju ke kurikulum merdeka. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya Bu Kasyani. Salam kenal Terima kembali. kasih Bu Kes ya. Berarti yang harus dirubah di sini adalah RPP dan asesmennya ya. Iya, proses pembelajarannya Bu, proses pembelajarannya harus mengikuti ke sana lah gitu. Jadi mengarah ke kurikulum merdeka itu ya, yang begitu ya. Kalau begini kan kayak jelas, jadi semuanya memakai K13, nanti perbedaannya hanya di RPP dan asesmen gitu. Ya, modul ajarnya sudah, proses pembelajarannya sudah memerdekakan murid ininya. Oh gitu ya. Terima kasih Bu Kes. Sami-sami. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Monggo. Baik, yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Indri. Apakah masih bergabung Bu Indri? Selamat sore. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Bu Indri dari SMAN 2 Sawah Lunto. Selamat sore Bu Indri. Mungkin terkendala ya Bu. Ini saya bacakan saja. Siap. Untuk dari Bu Indri ini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama Ibu, apakah wajib dilaksanakan penilaian tengah semester di fase E tingkat SMA? Kemudian yang kedua, apakah semua elemen wajib diberikan? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ini mungkin saya karena membidangi di SD ya Mbak ya, di sekolah dasar, nanti mungkin jawaban kurang pas, silahkan nanti dibaca-baca buku panduannya ya Bu, ada nanti aturan-aturan baru, sudah saya share juga untuk keseluruhan, tidak untuk SD. Apakah wajib tengah semester? Nah, ini di penilaian kurikulum merdeka, ini sebenarnya tidak ada tengah semester Bu, di sana sudah jelas. Penilaian di kurikulum merdeka hanya formatif dan sumatif. Ya, formatif dan sumatif. Ini berarti kan tidak wajib. Untuk formatif adalah setelah selesai pembelajaran kita adakan yang namanya tes formatif. Kemudian yang sumatif ini bisa setelah akhir unit materi per elemen tadi sesuai dengan elemen-elemen. Kemudian juga setiap akhir semester. Nah, setiap akhir semester di sana sudah dijelaskan semua di panduan, dan ini tengah semester ini biasanya kebijakan sekolah. Bu, siapa tadi yang tanya nggih, kebijakan sekolah. Kalau di panduan tengah semester tidak ada, yang ada adalah formatif dan sumatif. Itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiswati. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari YouTube. Ada pertanyaan dari Pak Asep Hidayat. Untuk pertanyaannya, bila sekolah memilih mandiri belajar, batasan yang harus terlaksana di satuan pendidikan itu bagaimana ya Bu? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Kami mencoba menjawab apa yang saya dapatkan selama ini ya. Bu, nanti mungkin kalau kurang puas, ketika ada info baru akan kita sampaikan juga, karena ini memang masih ada perubahan dan perubahan. Ya, halo Bu Kiswati.
Ya, sepertinya masih terkendala jaringan, Bapak Ibu. Cara ditunggu. Baik, Bu Geswati masih terlempar dari Zoom. Kita tunggu Bu Geswati untuk bisa join ke Zoom kembali ya, Bapak Ibu. Sudah masuk Bu Dwi, maaf terlempar. Silakan Ibu. Tadi untuk mandiri belajar ya, pertanyaan tadi yang ditanyakan apa Mbak? Bila memilih mandiri belajar, batasan yang harus dilaksanakan dalam satuan pendidikan itu bagaimana? Seperti itu, Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada pilihan mandiri belajar. Ini memang kurikulumnya masih menggunakan yang lama, tapi proses pembelajarannya, asesmennya, terus P5-nya juga bisa dipraktekkan, mencoba dipraktekkan ya. P5 penguatan profil Pancasila ini sebenarnya kita menggunakan kurikulum yang sebelumnya pun sudah melaksanakan P5 Mbak Dwi, tapi ini masih tersirat gitu ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini kan sudah ada jadwal-jadwal, misalkan mau mengambil kearifan lokal, di sana mau ada tarian daerah tertentu yang mau dikembangkan, diajarkan. Ini bisa juga ketika menggunakan mandiri belajar, misalnya kita ambil tema kearifan lokal, menerapkan proyeknya kearifan lokal, apa yang ada di daerah Bapak Ibu diterapkan, mencoba latihan, itu bisa juga. Yang harus diterapkan memang harus mencoba untuk menuju ke arah kurikulum Merdeka, dari proses pembelajarannya, dari penerapan proyeknya, kemudian juga dari penilaiannya. Itu Bapak mungkin yang bisa kami sampaikan ya, karena kalau kita tetap menggunakan kurikulum yang sebelumnya, kalau memang itu pilihan sekolah Bapak adalah kurikulum belajar. Tapi tadi harus ada perubahan sedikit demi sedikit untuk menuju ke kurikulum Merdeka. Nanti diharapkan di tahun-tahun berikutnya sudah siap untuk kurikulum mandiri berubah. Karena sudah ada contoh-contoh, ada buku modul ajar, ada ATP, ada contoh modul proyek, bisa diadopsi di sana. Ini sambil berjalan, sambil mengadaptasi diri. Kalau awal-awal belum siap, mungkin sambil belajar menuju ke sana, ini dimulai dari proses itu dulu. Itu Mbak Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Geswati dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi pada acara seminar nasional siang hari ini sampai sore. Kemudian nanti ada informasi tambahan apabila Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam lagi terkait penerapan kurikulum, nanti akan kami sampaikan untuk pelatihannya ya Bapak Ibu. Dan sebelum kita mengakhirinya, Bapak Ibu boleh kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Silakan bagi Bapak dan juga Ibu yang tidak terkendala jaringan bisa diaktifkan kameranya. Baik Kak Denta, boleh dibantu untuk sesi dokumentasi? Ya, oke. Terima kasih Kak Dwi. Kita akan langsung ambil dokumentasi ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan siang hari ini. Luar biasa tadi semangat Bapak Ibu untuk mengikuti materi dari seminar siang hari ini. Oke, akan saya mulai ambil gambarnya. Dimulai dari slide yang pertama terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang ada di slide yang pertama, oke, ini mohon maaf untuk Bapak Ibu, mohon untuk tidak raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, dalam hitungan ketiga, sambil gambarnya 1, 2, 3. Oke, mohon izin saya simpan terlebih dahulu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu yang ada di slide yang pertama, bisa berganti gaya silahkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, saya berpindah ke slide yang kedua. Untuk Bapak Ibu yang ada di slide yang kedua, sambil gambarnya 1, 2, 3. Oke. Sepertinya yang ada di slide yang ketiga sudah tidak ada yang on cam ya. Jadi untuk pengambilan dokumentasi saya rasa cukup. Saya kembalikan lagi ke Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Baik, terima kasih Kak Denta. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk yang selanjutnya sebelum diakhiri saya kembalikan lagi ke Bu Geswati untuk bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Apa yang saya sharingkan hari ini semoga bermanfaat Mbak Dwi. Dan yang terakhir,
Saya hanya ingin Bapak Guru hebat seluruh yang ada di seluruh Indonesia, baik melalui Zoom maupun yang ada di YouTube, jadilah pelaku perubahan agar kita bisa mengadaptasi dengan lingkungan yang sekarang kita berada. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kiswati atas kesempatannya dan juga atas ilmunya yang telah dibagikan di siang sampai sore hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Untuk yang selanjutnya kepada Bu Kiswati, apabila ada agenda kami persilakan untuk bisa meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti seminar siang hari ini baik via Zoom ataupun live stream YouTube. Seperti yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu semuanya, bahwasannya ada informasi tambahan apabila Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Untuk yang sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, sudah tampil di layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami dari tim eGuru ID membuka diklat khusus 90 JP terkait dengan penyusunan dan penerapan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran, di mana pelatihan ini nanti akan dimulai tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus. Nah, untuk materinya sendiri nanti akan bersama Bu Desi ya, Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah tertera di layar, materi fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan diantaranya mendapatkan materi pelatihan seperti e-book dan juga video tutorial, kemudian e-sertifikat senilai 90 JP, full support dari tim instruktur dan juga 4 kali pertemuan Zoom serta undangan dan juga rekap daftar hadir. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa kumpulan materi ice breaking, kemudian template slide presentasi yang menarik, kumpulan PPK, dan juga kumpulan best practice. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti diklat 90 JP ini bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member di eGuru ID hanya dengan harga Rp149.000 dan bagi yang non member Rp149.000 dan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member hanya dengan harga Rp129.000. Nah, kemudian materi-materinya yang akan dibahas sangat komplit sekali ya Bapak Ibu, bisa dilihat mulai dari siap menyongsong kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru, kemudian bagaimana menyusun dokumentasi kurikulum operasional sekolah, kemudian menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila, digitalisasi dengan platform Merdeka Mengajar, kemudian juga dibahas mengenai menyusun perangkat ajar di mana nantinya di dalamnya ada CP, TP, ATP, dan juga modul ajar, kemudian teknik melakukan asesmen diagnostik, merancang pembelajaran berdiferensiasi, trik asik menerapkan asesmen pada kurikulum Merdeka, kemudian evaluasi, serta yang diakhiri dengan tes dan juga penugasan. Nah, materi yang dibahas di sini sebenarnya sangat komplit ya Bapak Ibu, mulai dari dikupas terlebih dahulu bagaimana tentang kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru, kemudian penerapannya, kemudian juga sampai dengan penyusunan perangkat ajar, CP, TP, ATP, semuanya dibahas sangat lengkap di sini Bapak Ibu. Karena pertemuannya juga tidak hanya 1 atau 2 kali ya Bapak Ibu, ini ada 10 kali pertemuan, jadi bisa dipastikan Bapak Ibu bisa mendapatkan materi yang jauh lebih mendalam. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member bisa mengikuti pelatihan ini hanya dengan harga Rp129.000 dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi member itu dengan harga Rp149.000. Nah, khusus pada kesempatan hari ini ya Bapak Ibu, kami nanti akan memberikan diskon khusus, diskon spesial bagi Bapak dan juga Ibu dengan harga spesial. Nah, di sini sudah ada jadwalnya ya Bapak Ibu, tadi dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 3 Agustus. Nah, di mana nanti ada 5 kali pertemuan Zoom dan yang selanjutnya 5 kali pertemuan Telegram. Nah, jadi sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu, di mana nanti ada praktiknya, kemudian ada materinya, sehingga Bapak Ibu bisa memiliki waktu lebih panjang untuk bisa berdiskusi dengan narasumber. Nah, promo yang kami berikan dengan harga spesial ini Bapak Ibu, baik yang member maupun non-member akan mendapatkan harga yang sama. Bapak Ibu bisa mendaftar hanya dengan harga Rp119.000 saja, khusus pada hari ini ya, bagi Bapak dan juga Ibu yang sudah bergabung menjadi peserta seminar nasional di siang sampai sore hari ini tadi.
Bagi Bapak dan juga Ibu yang mungkin masih bergabung, silahkan bisa langsung mendaftar. Nanti linknya akan kami bagikan, baik itu di channel Telegram maupun di deskripsi video YouTube akan kami sematkan juga ya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung diklik, kemudian bisa mendaftar dengan harga spesial, baik member maupun non-member, hanya dengan harga Rp119.000. Bisa menggunakan kode kupon spesial. Nah, bagi Bapak dan juga Ibu yang mau mendaftar sekarang, boleh juga silahkan bisa mendaftar melalui link bit.ly penerapan _kurikulum_merdeka, atau boleh juga menghubungi saya melalui nomor WhatsApp, kemudian nanti akan saya bantu untuk mendaftarkan, yaitu di nomor 0857 2523 9162. Nah, ini nomornya bisa disimpan ya Bapak Ibu, boleh nanti menghubungi saya, boleh di screenshot juga, atau mungkin bisa disimpan langsung, bisa dihubungi, kemudian nanti jika Bapak Ibu terkendala jaringan atau mungkin bingung dalam proses pendaftarannya, bisa langsung dihubungi, nanti saya bantu untuk proses pendaftarannya. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, kita mengadakan diklat terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, di mana sertifikatnya senilai 90 JP, jadi lebih mendalam lagi materi yang akan dibahas dan tentunya lebih komplit ya Bapak Ibu dibandingkan dengan seminar hari ini yang waktunya sangat terbatas. Baik, silakan bagi Bapak dan juga Ibu yang masih bergabung bisa mendaftar sekarang juga, bisa mengikuti pelatihan khusus ini hanya dengan harga Rp119.000, khusus bagi Bapak Ibu peserta seminar yang nanti bisa mendaftar ya, Bapak Ibu bisa mendaftar sekarang juga, untuk transfernya bisa menyusul. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan seminar, terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga nanti bisa bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan jangan sampai lupa untuk mendaftar kegiatan pelatihan khusus 90 JP-nya. Saya Dwi Astuti, mewakili tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Salam guru era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih dan sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Lengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau Preview.